Tribun News Today. Tribun News Today untuk hari ini bersama saya Delta Gonzales. Kita awali dari berita nasional. Tribuners, sejak dibangun pada 1972, Lapas Kelas 1 Tangerang belum pernah mengalami perbaikan instalasi listrik. Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly pasca insiden kebakaran maut yang merenggut 44 nyawa narapidana di lapas tersebut. Sehingga rumah tahanan itu sudah berumur hampir setengah abad. Sementara itu, hubungan pendek arus listrik atau korsleting listrik menjadi dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September dini hari. Hal itu diungkapkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan Rika Aprianti menyebutkan lokasi kebakaran disebut terjadi di Blok C. Warga binaan yang menghuni Blok C diketahui merupakan narapidana kasus narkoba. Data korban tewas yang sebelumnya 41 orang kini bertambah menjadi 44 orang. Kita beralih ke berita regional. 5 orang dikabarkan tewas di lokasi pertambangan tanpa izin di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Bolmong. Kelima korban diduga tewas di dalam lubang setelah menghirup zat asam. Korban yang juga berprofesi sebagai penambang ini adalah Ril Mamonto 21 tahun, Doli Mamonto 45 tahun, Ahmadi 36 tahun, Repi Mamonto 23 tahun, dan Ras Paputungan 45 tahun. Kapolsek Lolayan AKP Julalensang mengatakan jika 4 korban adalah warga desa Bakan dan 1 warga dari desa lain. Perwira 3 Balok ini mengatakan jika ada kemungkinan para korban tewas karena zat asam. Untuk diketahui, lokasi pertambangan di Kecamatan Lolayan termasuk di Desa Bakan memang jadi sasaran empuk para pengusaha peti. Bahkan alat berat di lokasi ini bebas melakukan aktivitas. Tahun 2019, Desa Bakan menghebohkan Indonesia dengan kasus tertimbunnya puluhan penambang peti. Namun selang waktu tersebut hingga sekarang sering terjadi korban jiwa yang tidak terhitung lagi. Anehnya, masyarakat justru tak jera meski korban berjatuhan. Apalagi para pemilik modal peti, mereka justru gila-gilaan melakukan penambangan ilegal. Tribuner sempat ditunda 2 kali, kini Vicky Prasetyo menerima vonis 4 bulan penjara dipotong masa tahanan. Hal itu dibacakan langsung oleh majelis hakim. Kuasa hukum Vicky, Ramdan Alamsyah, mengaku akan pikir-pikir dulu soal ajukan banding vonis 4 bulan penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 9 September. Vicky menurut hakim terbukti melakukan perbuatan tidak menyenangkan dalam penggerebekan di rumah mantan istrinya, Angel Elga kala itu. Sang gladiator dan tim diberikan waktu selama 7 hari ke depan untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ramdan juga mengucapkan terima kasih atas putusan yang telah diberikan majelis hakim kepada kliennya ini, sebab putusannya ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum selama 8 bulan penjara. Saat sidang, Vicky ditemani sang istri, Kalina Oktarani. Kalina juga menangis setelah putusan dibacakan hakim ketua. Sebagai informasi, kasus Vicky Prasetyo dengan Angel Elga ini berawal dari penggerebekan yang dilakukan Vicky terhadap Angel pada November 2018. Vicky melakukan penggerebekan karena menduga Angel, yang saat itu masih menjadi istrinya, berselingkuh dan berzina dengan seorang pria bernama Vicky Alman. Angel Elga pun merasa difitnah dan melaporkan tuduhan tersebut. Dari kabar bola, Liga Champions akan segera bergulir pada pertengahan pekan depan. Ini adalah musim baru, banyak pemain yang siap menyambutnya dengan semangat baru pula. Namun, ada juga beberapa pemain yang karena kesalahan yang dibuatnya pada masa lalu, mereka masih harus menanggung hukumannya sampai pada awal musim ini. Di antaranya adalah Angel Di Maria. Pemain PSG asal Argentina itu terpaksa harus menyaksikan pertandingan PSG di 3 laga pertama Liga Champions dari pinggir lapangan. Dia dilarang bermain karena kesalahan yang dilakukan pada babak semifinal leg kedua musim 2020-2021 lalu saat pertandingan melawan Manchester City. Pada laga itu, Di Maria mendapat hukuman kartu merah.
setelah dia dengan sengaja menginjak kaki Fernandinho dari City. Hukumannya pun berbuntut panjang. Skorsing berat harus ditanggung Angel Di Maria dan juga PSG di laga Champions musim ini. Dalam larangan 3 laga tersebut, ini berarti bahwa Di Maria tidak akan memainkan seluruh bagian pertama babak penyisihan grup dan akan melewatkan pertandingan melawan Bruges pada 15 September, Manchester City pada 28 September, dan Leipzig pada 19 Oktober. Setelah hukuman itu, Di Maria kemudian dapat bermain kembali mulai pada 3 November pada lawan PSG melawan Leipzig. Demikian Tribuners, berita-berita terkini masih dapat Anda simak dalam Tribun News Podcast hanya di Spotify. Tribun News Today.